Ada sebuah kisah yang sangat menarik yang pernah terjadi di masa lalu. Dan kisah itu telah dituliskan menjadi sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli politik dan hukum bernama Niccolo Machiavelli. Buku itu berjudul The Prince dan dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan Sang Pangeran. Buku ini menjadi salah satu buku yang digemari oleh anak-anak muda seperti Gen Millennial dan juga Gen Z. Banyak orang yang membahas tentang buku itu. Buku itu dikatakan mengajarkan orang-orang menjadi orang yang manipulatif, menjadi orang yang ambisius, menjadi orang yang masterclass politik, menjadi orang yang licik, kejam, dan sebagainya. Tapi interpretasi itu sebenarnya banyak yang keliru kalau kita melihat dari satu perspektif, tapi tidak melihatnya secara kolektif. Kita harus melihat dari background sejarah, kenapa buku itu bisa ada, dan apa maksud dari Niccolo Machiavelli menuliskan tulisan-tulisan yang saat ini menjadi satu buku dengan judul The Prince. Berbagai konten-konten yang ada di sosial media yang menginterpretasikan bahwa Niccolo Machiavelli itu adalah orang yang kejam, orang yang sangat-sangat licik, manipulatif, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah kekeliruan yang sangat mendalam. Kalau kita berbicara dari background sejarah dan makna atau tujuan dari tulisan-tulisan yang dituliskan oleh Niccolo Machiavelli dan menjadi sebuah buku dengan judul The Prince. Tapi kalau kita berbicara dari perspektif psikologi, dark triad psychology, ya memang benar. Karena dark triad psychology memang menggunakan nama Niccolo Machiavelli melihat sebuah konsep end justifies the means yang dituliskan oleh Niccolo Machiavelli dalam buku The Prince. Jadi ada dua konteks yang berbeda. Kalau kita berbicara mengenai ilmu dark triad psychology yang menggunakan nama Niccolo Machiavelli, yaitu Machiavellianism, yang memang benar karena dia direduksi menjadi satu pemahaman yang disebut dengan Machiavellianism dengan konsep end justifies the means. Tujuan menghalalkan segala cara. Tetapi kalau kita berbicara dari background sejarah dan kita berbicara secara kolektif, secara menyeluruh dan sebagainya, memang persoalan yang dituliskan oleh Niccolo Machiavelli dalam tulisan itu menggambarkan kritik dan situasi atau kondisi yang terjadi pada kerajaan Florence saat itu. Penguasa melakukan berbagai cara untuk membunuh para pemikir, untuk menggiring opini dengan berbagai tindakan-tindakan manipulatif, kejam, dan licik. Mereka tidak peduli bagaimana prosesnya, apa yang terjadi, mereka hanya berfokus pada hasil dan tujuannya. Sekalipun itu mungkin dilakukan upaya manipulatif, terjadi konflik horizontal di bawah, itu tidak pernah jadi persoalan. Karena yang dipikirkan oleh kerajaan Florence pada saat itu bagaimana mereka mempertahankan kekuasaannya agar kekuasaan itu menjadi kekuasaan yang absolut dan kekuasaan itu tidak bisa digoyangkan. Bahkan pemerintahan kerajaan Florence pada saat itu menggunakan politik agama untuk mendoktrin masyarakat atau mendoktrin orang-orang agar mereka itu tidak membangkang kepada raja dan sebagainya. Para pemuka agama pada saat itu diberikan keleluasaan atau diminta oleh pemerintahan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama agar rakyat itu tidak bergerak dan tidak berontak. Makanya itu lahirlah sebuah kalimat dari Niccolo Machiavelli bahwa politik itu tidak memiliki moral, tidak ada urusannya dengan agama. Makanya ada sebuah quote seperti ini kan, politik have no relation to moral. Itulah dasar daripada substansi di mana keluarnya kalimat atau quote tersebut dari seorang Niccolo Machiavelli. Oke teman-teman sekalian, sekarang saya ingin mengajak kalian berimajinasi, coba berpikir, coba bayangkan
Bagaimana seandainya jika seorang Niccolo Machiavelli terlahir sebagai orang Indonesia dan lahir di negara Indonesia? Niccolo Machiavelli membuat sebuah tulisan-tulisan, dan tulisan-tulisannya itu berupa kritikan dan sebuah sistem yang sangat manipulatif dari pemerintahan, dan dia mencoba untuk menyampaikan ini kepada rakyat bahwa ada sesuatu yang tidak benar, ada upaya-upaya konspirasi politik, ada upaya-upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara, dan bagaimana pemerintah itu melakukan apapun untuk menutupi segala kesalahan yang mereka lakukan dalam mengambil kebijakan. Fraksi-fraksi di Komisi 1 DPR RI akhirnya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Apakah seorang Niccolo Machiavelli akan menjadi seorang yang anti klimaks di Indonesia? Dia tidak lagi menjadi seorang hero, dia tidak lagi menjadi seorang yang dikatakan brilian, ahli politik, masterclass politik dan lain sebagainya, atau sebaliknya, Niccolo Machiavelli tetap menjadi seorang hero yang bisa mengurai pola pikir orang, membantu seseorang untuk mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi dalam pemerintahan, bahwa ada upaya-upaya manipulatif yang dilakukan oleh pemerintah agar kekuasaannya absolut dan tidak tergantikan, dan memberangus semua orang-orang yang berpikir dan kritis terhadap pemerintah. Thinking about it. Ini terjadinya partai bisa bersekongkol di dalam, elit-elit di dalam itu, dan Bapak salah satunya. Lihat aja, 1 bulan 3 undang-undang, hebat banget Republik ini, Pak. Dan antara BUMN semua. Apa kita harus percaya omongan Bapak? Nah, ketika ada orang-orang yang sadar, orang-orang yang bersuara, membuat sebuah gerakan aksi, bahwa ini ada sebuah kebijakan yang tumpang tindih. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam upaya konspirasi politik, di mana trio instrumen hukum yang sedang digodok ini berkaitan dengan Undang-Undang TNI, RUU Polri, RUU KUHAP, dan lain sebagainya, sebenarnya tidak ada urgensinya, tapi kenapa harus dipercepat dan dilakukan? Seperti ada upaya-upaya untuk memberangus media-media digital, ruang cyber digital, dan orang-orang yang kritis, agar mereka ini tidak berisik, agar mereka ini tidak memberitahukan bahwa ada persoalan yang besar di bangsa ini yang selama ini ditutupi oleh pemerintah. Makanya itu poin-poin dalam substansi undang-undang tersebut berkaitan dengan ruang cyber digital yang kerap kali seperti pasal karet yang digunakan untuk membungkam orang-orang yang mengkritik pemerintah. Nah, di balik upaya dugaan itu, maka kita berpikir kritis bahwa ini ada kaitannya dengan kesalahan kebijakan yang ingin ditutupi oleh pemerintah dengan berbagai hal dan dinamika yang terjadi, dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus memberangus orang-orang yang kritis dan orang-orang yang paham bahwa ada sesuatu yang tidak benar di dalam pemerintahan. Tapi banyak orang yang tidak sadar akan hal itu. Mereka menganggap gerakan aksi ini adalah gerakan membenci pemerintah. Mereka menganggap gerakan aksi ini adalah gerakan yang ditunggangi. Mereka menganggap para demonstran, para mahasiswa, para masyarakat sipil, para buruh dan sebagainya yang bersuara, menyatakan pendapat, kekhawatiran mereka adalah musuh dari masyarakat itu sendiri. Mereka menjadi public enemy, mereka menjadi tertolak di negara sendiri karena ada orang-orang yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di negara ini. Kalian tidak tahu, kalian tidak mengerti, tapi kalian menghujat orang-orang yang mewakili bagaimana perasaan dan keadaan negara ini yang tidak baik-baik saja. Di mana hati kalian? Coba berpikir secara rasional gitu. Tidak ada yang menginginkan revolusi, tidak ada yang menginginkan kudeta. Pertanyaan kudeta dan revolusi itu harusnya Anda tanyakan kepada pemerintah dan DPR. Saya akan ngomong sedikit di sini. Nggak apa-apa saya ngomong sedikit di sini supaya kalian paham ya. Pak Prabowo itu usianya sudah sangat senja, sudah tua. Pertanyaan terbesar bagi saya, apakah beliau masih bisa menjabat dalam waktu 5 tahun ke depan, atau mungkin ikut kontestasi pemilu dalam 5 tahun ke depan? Ketika Pak Prabowo tidak bisa ikut kontestasi 5 tahun ke depan, pertanyaan saya cuma satu, undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa? Mungkin Pak Prabowo juga tidak tahu atau bahkan tidak mau undang-undang itu disahkan. Kan bisa saja, walau mungkin hati nggak ada yang tahu.
Tapi secara logis, coba kita berpikir ya, Pak Prabowo itu ada dalam sejarah kelam bangsa. Pak Prabowo menjadi bagian dari sejarah itu. Apakah mungkin beliau mau mengulang sejarah kelam itu? Secara logis itu tidak mungkin, dan secara rasional itu tidak mungkin terjadi. Walau mungkin hati tidak ada yang tahu, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kalau mungkin ini tidak diinginkan Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo dalam kondisi tertekan atau ya, undang-undang ini untuk siapa? Konspirasi besar ini untuk siapa? Gitu loh. Saya secara personal, saya tidak mengatasnamakan siapapun. Saya adalah orang yang bagian dari menolak undang-undang TNI. Saya tidak ingin ada revolusi, saya tidak ingin ada kudeta, dan saya tidak mau dan bahkan menolak keras jika gerakan aksi ini ditunggangi oleh kepentingan golongan, politik, maupun kepentingan pribadi. Jika memang itu ada kepentingan golongan, politik, maupun kepentingan pribadi, saya akan keluar. Saya tidak akan mau menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki kepentingan dalam gerakan ini. Saya pastikan itu, dan saya tidak akan pernah lagi meminta orang-orang untuk mendukung gerakan itu. Tapi sampai saat ini, saya melihat tidak ada gerakan yang seperti itu. Tidak ada gerakan, ya walaupun mungkin terjadi konflik horizontal, walaupun mungkin ada upaya-upaya untuk disusupi, ditunggangi, ada orang yang mengambil keuntungan pribadi dalam gerakan ini, dia merasa diri dan sebagainya, itu it's okay. Tapi kalau memang ini hanya untuk kepentingan golongan politik maupun pribadi, saya akan keluar dan saya akan mendukung orang-orang yang menolak atau kontra terhadap gerakan itu. Saya teringat dengan salah satu pemuda, seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia, salah satu orang yang menciptakan gerakan Mapala atau mahasiswa pecinta alam. Pada saat itu, seorang pemuda atau mahasiswa ini sangat anti dengan Bung Karno, benci dengan PKI dan sebagainya. Dia berupaya atau membuat sebuah gerakan, membuat sebuah tulisan yang sangat-sangat keras mengkritik Bung Karno. Dan pada saat itu ada seorang yang bernama Sumitro Joyo Hadikusumo yang mendukung daripada tulisan-tulisan seorang pemuda tersebut. Sumitro Joyo Hadikusumo tergabung dalam sebuah partai yang ada pada saat itu, yaitu Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Syahrir atau Bung Kecil. Jadi seorang mahasiswa ini kerap kali memberikan sebuah tulisan-tulisan dan juga memberikan sebuah opini dan argumentasi, dan akhirnya opini dan argumentasinya itu digunakan oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya mereka berhasil menurunkan rezim Bung Karno. Mahasiswa-mahasiswa yang ada pada saat itu, termasuk seorang pemuda itu, menganggap bahwa perjuangan itu sudah selesai. Rezim diktator yang menggunakan konsep demokrasi terpimpin yang terfokus kepada figur politik yaitu Bung Karno akhirnya runtuh. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa rezim yang dia gantikan, rezim yang dia turunkan digantikan dengan rezim yang lebih mengerikan, yaitu rezim Pak Harto, di mana memberangus semua orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mengkritik pemerintah dan sebagainya. Dia tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Maka dari sebuah kejadian yang terjadi dari seorang bernama Sohok Gie, seorang aktivis yang sangat terkenal, saya belajar bahwa revolusi itu bukan satu-satunya jawaban. Jika revolusi itu hanya berkaitan dengan politik kepentingan dan politik praktis, maka tidak perlu ada revolusi. Kita berhasil menurunkan Bung Karno, kemudian digantikan oleh Pak Harto. Terjadi kudeta politik yang dilakukan oleh MPR sehingga Gus Dur kemudian turun, digantikan oleh Megawati. Apa yang terjadi pada bangsa ini? Gak ada yang terjadi apa-apa dalam bangsa ini. Mereka berhasil menurunkan Bung Karno, digantikan oleh Pak Harto. Mereka berhasil menurunkan Pak Harto, tapi kroni-kroninya masih ada di dalam pemerintahan. Nah, pertanyaan gua, kalau ada orang-orang yang menginginkan revolusi dan menggantikan pemerintahan, maka itu tujuannya sudah berbeda. Mereka bukan ingin perubahan, mereka bukan ingin kebaikan, tetapi mereka haus kekuasaan.